Bagaimana akhirnya Indonesia bisa mengambil peran ini, Mas, terutama untuk ke pasar luar ini? Oh ya, eh, pertumbuhan e-commerce lintas negara itu bukan hanya sekedar tren, Mbak. Ini adalah sebuah konsekuensi dari keterbukaan informasi. Jadi, kalau Indonesia mau ngambil peran, setidaknya ada 3 yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus tahu betul apa yang kita punya, apa yang jadi keunggulan kita, apa yang negara lain tidak punya. Dan itu yang harus kita siapkan. Yang kedua adalah kita harus membangun ekosistem digital kita sendiri. Jadi kemudahan bertransaksi lintas negara itu adalah salah satu hal yang utama saat ini. Kita harus memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Dan yang ketiga adalah kita harus melibatkan diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia untuk membantu kita memperkenalkan, mengakselerasi produk-produk terbaik Indonesia di mancanegara. Itu sih, Mbak. Oke, tadi yang ketiga ada diaspora. Nah, berarti diaspora Indonesia. Yes. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya seberapa besar begitu ya, sejauh mana peran diaspora Indonesia dalam menjadi pasar untuk produk-produk di Indonesia ini? Diaspora Indonesia itu dalam catatan kami ada lebih dari 12 juta diaspora yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka rindu produk kita dan mereka bukan hanya sekedar pasar potensial. Mereka adalah brand ambasadornya Indonesia untuk memperkenalkan ribuan produk terbaik dari ratusan brand asli Indonesia. Nah, jadi kita harus mengajak diaspora untuk bersama untuk menggerakkan cross-border e-commerce ini biar cross-border e-commerce-nya Indonesia bisa dikenal di seluruh dunia, Mbak. Gitu. Berarti kan ini kalau kita lihat memang model bisnisnya dari Indonesia keluar, seperti itu. Memang untuk target market utamanya adalah diaspora Indonesia. Tapi kalau orang lain atau foreign atau masyarakat luar negeri gitu ingin membelinya? Bisa, karena kita cross-border e-commerce, karena gini loh, di awal master bagasi, kalau kita lihat ya, kalau master bagasi itu kita mau di awal menjadi sebuah ekosistem digital bagi diaspora Indonesia. Awalnya kita melibatkan diaspora, tapi kita bukan cuma mengajak diaspora sebagai potensial pasar kita, tapi kita juga mau menyebar itu ke seluruh dunia, ke warga dunia. Jadi bukan cuma diaspora. Pada akhirnya kita maunya ke sana. Gitu. Namun kalau kita lihat untuk produk-produk UMKM lokal nih, Mas. Nah, itu potensinya di luar seperti apa sih, Mas? Saat ini dari tahun 2021 berdiri, Master Bagasi selama 3 tahun ini sudah menyebar produk asli Indonesia ke lebih dari 100 negara. Dan baru dalam beberapa bulan belakang, Master Bagasi hadir sebagai sebuah aplikasi dan sudah di-download oleh lebih dari 145 negara. Antusiasmenya cukup baik untuk di awal, tapi lagi-lagi kita butuh waktu untuk berbenah, mempersiapkan produk kita benar-benar bisa bersaing di kancah dunia. 100 negara berarti memang penetrasinya luar biasa ya? Itu sudah luas sekali. Alhamdulillah itu yang terjadi saat ini. Oke, berarti dari 100 negara tentu saja ini nggak mudah, Mas. Apalagi ini untuk lintas negara. Tantangannya apa sih, Mas? Untuk cross-border e-commerce tuh setidaknya ada 4 tantangan. Yang pertama tuh karena pasarnya luas, jadi aturannya bermacam-macam. Jadi kita harus benar-benar memitigasi semua resiko dari pengiriman lintas negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktunya berbeda. Jadi kita benar-benar harus melayani 24 jam dari sisi komunikasi maupun sisi packaging. Lalu juga ada hal-hal yang berhubungan dengan pasar yang luas itu yang menjadi tantangan kita di awal. Oke, kalau dari sisi logistik, Mas, seperti apa? Ada nggak untuk hambatan utamanya atau tantangannya Salah seperti satunya apa? adalah harga logistik internasional yang belum cukup terjangkau. Tapi itu yang sedang kami kerjakan. Bagaimana kita menemukan simulasi terbaik, bagaimana cross-border ini didampingi atau diintegrasikan dengan logistik yang murah dan bisa terjangkau.